di kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus di dalamnya, di awal bagi saya terasa sangat berat. Namun dengan pendampingan, bimbingan, dan pembekalan yang dilakukan oleh kepala sekolah, begitu juga parenting yang dilakukan oleh sekolah dengan mendatangkan narasumber, baik itu psikolog anak, begitu juga dengan dokter anak, banyak membuat perubahan yang dapat saya lakukan dan yang dapat saya kerjakan sebagai tenaga pengajar untuk anak didik di dalam kelas, baik itu untuk anak didik berkebutuhan khusus maupun untuk anak didik yang tipikal. Banyak perubahan positif yang dapat saya lihat terhadap anak didik yang ada di dalam kelas, dan juga di kelas kami sebagai tenaga pengajar juga mengajarkan semua anak mendapat kesempatan dan berhak untuk mendapat pembelajaran, baik itu anak tipikal maupun anak berkebutuhan khusus. Dan semua anak juga kami sebagai tenaga pengajar mengajarkan bahwa mereka harus saling menghargai dan menerima perbedaan satu dengan yang lainnya. Setiap anak terlahir istimewa. Mereka memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda. Sekolah inklusi hadir untuk memastikan setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Inklusi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi tentang merayakannya. Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak berkebutuhan khusus dan anak tipikal belajar bersama dalam satu lingkungan yang mendukung. Di sini, saya sebagai guru berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan sahabat belajar bagi mereka. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian setiap anak. Setiap ruang kelas menjadi laboratorium kehidupan, tempat anak belajar menghargai, memahami, dan saling membantu. Dalam praktiknya, saya sebagai guru yang mengajar di sekolah inklusi menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, guru menyesuaikan cara belajar dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Anak yang lebih visual belajar dengan gambar dan warna. Anak auditori belajar melalui musik dan cerita, sedangkan anak kinestetik belajar melalui gerak, sentuhan, dan aktivitas langsung. Selain itu, pendekatan sensori integrasi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran inklusi. Melalui kegiatan seperti bermain pasir, menata balok, berjalan di atas tekstur berbeda, atau mendengarkan suara alam, anak-anak diajak mengembangkan sensori mereka agar mampu fokus, tenang, dan siap untuk belajar. Saya sebagai guru di sekolah inklusi bukan hanya pengajar, tetapi juga pembelajar. Saya terus mencari cara terbaik untuk memahami kebutuhan setiap anak. Lingkungan sekolah pun dibangun dengan desain yang ramah dan mendukung, mulai dari akses fisik yang mudah, alat bantu belajar yang bervariasi, hingga suasana kelas yang penuh kasih. Kolaborasi antara guru, orang tua,
dan tenaga pendukung seperti terapis atau psikolog menjadi kunci utama keberhasilannya. Namun, penerapan sekolah inklusi bukan tanpa tantangan. Ada beberapa tantangan yang harus kita tuntaskan, misalnya kurangnya pemahaman guru tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus, keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran yang sesuai, rasio guru dan siswa yang tinggi sehingga perhatian sulit dibagi merata. Masih adanya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, dan yang tak kalah penting, kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Tantangan-tantangan ini mengingatkan kami sebagai guru bahwa sekolah inklusi bukan sekedar program, tetapi proses panjang yang membutuhkan komitmen, empati, dan kerjasama dari semua pihak. Sekolah inklusi mengajarkan kita bahwa setiap anak bisa belajar asalkan diberi kesempatan, bahwa keberagaman bukan alasan untuk membeda-bedakan, melainkan peluang untuk saling melengkapi. Mari kita bersama membangun dunia pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Karena pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menyentuh hati.